أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Semoga tetap sehat meskipun kita belajarnya dari rumah ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar PAI bersama Ustazah Anis? Sudah makan? Sudah minum? Sudah sarapan ya? Nah, setelah itu siapkan bukunya, buku paket PAI, buku tulis, pensil dan juga penghapus. Nah, setelah itu dibuka buku PAI halaman 1. Kita hari ini akan belajar huruf hijaiyah. Ada yang sudah tahu apa itu huruf hijaiyah? Nah, kalau belum tahu, ayo kita saksikan video penjelasan dari Ustazah. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar mengenai huruf hijaiyah. Apakah sih huruf hijaiyah itu? Apakah sudah ada yang tahu apa itu huruf hijaiyah? Nah, kalau belum tahu, akan Ustazah Anis jelaskan ya. Huruf hijaiyah adalah huruf Al-Quran ya, yang biasa kita buat untuk mengaji, bacaan sholat, itu awalnya adalah huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu bisa disebut sebagai huruf Arab ya, atau juga bisa disebut sebagai huruf Al-Quran. Nah, kalau dalam tulisan Indonesia itu ada huruf abjad, A, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Kalau di Arab, huruf abjadnya itu namanya adalah huruf hijaiyah. Nah, apa saja huruf hijaiyah itu? Kita lanjutkan ya. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 29. Ya, di buku halaman 2 sudah diterangkan itu ada 29 hurufnya. Tetapi ada juga yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 30. Tapi kita memakai yang 29 ya. Nah, apa aja sih Ustazah huruf hijaiyah itu? Silakan dilihat lagi. Ini Ustazah bacakan ya cara bacanya. Yang pertama ada huruf alif. Nah, itu hurufnya. Ini ya yang dinamakan alif ya. Ini alif. Bacanya alif. Kemudian ada huruf ba. Nah, yang seperti ini namanya huruf ba. Terus ada huruf ta. Ya, ini namanya huruf ta. Kemudian huruf sa. Ini huruf sa. Terus jim, ha. Ha bisa kalian tirukan ya. Ustazah baca. Ini kha. Kha sedikit ngorok gitu. Ini dal. Ini huruf dal. Terus ini huruf zal. Zal. Ini huruf ra. Ra. Zai. Sin. Silakan ditirukan sin. Shin. Sod. Dod. Ta. Za. Ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, semuanya ini jumlahnya ada 29. Nanti dihafal ya.
dari alif sampai huruf ya. Nah, Ustazah lanjutkan, kita ulangi lagi ada huruf apa saja. Nih, ada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, tadi di awal sudah Ustazah Anis bilang, sudah Ustazah Anis katakan, huruf hijaiyah ada yang 29 maupun 30. Kalau 29 itu yang tadi nggak ada alif lam alif. Tapi yang mengatakan 30 adalah ada lam alif, ya, bedanya di sini saja. Tapi keseluruhan itu ada 29 saja karena lam alif ini bisa disamakan dengan lam. Ini kan lam, nanti dapat tambahan alif gitu ya. Nanti kalau kita sudah belajar menulis menyambung huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Arab ini. Nah, kita akan mendengarkan lagu. Silakan disimak lagunya untuk lebih memudahkan kita menghafal huruf-huruf hijaiyah. Ya, nanti silakan ditirukan ya. Udah siap, Ra? Siap. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, do, dal, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf hijaiyah saat baca Al-Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Huruf hijaiyah diulang, dipahami, penyusun ayat suci dalam kitab Al-Quran. Kemudian kita akan mengenal harokat. Apa sih harokat itu, Ustazah? Harokat itu adalah tanda baca. Kalau di Indonesia huruf abjad itu kan ada A, B, C, D dan seterusnya ya sampai Z. Kemudian kalau huruf abjad itu kan tidak bisa dibaca, masih cuma A, B, C kalau sendirian ya. Nah, kalau sudah dikasih huruf vokal A, I, U, E ataupun O, baru huruf abjad itu bisa terbaca. Nah, begitu pula dengan huruf hijaiyah tadi. Kalau cuma alif ya dibaca alif aja, nggak bisa dirangkai ya, nggak bisa dibaca. Akhirnya ada yang namanya harokat, tanda baca. Nah, apa saja sih Ustazah harokat itu? Silakan. Harokat itu ada fathah. Bacanya fathah apa? Bacanya fathah itu adalah A. Ini lihat mulutnya, jadi dibuka ya kalau membaca fathah. A, mulutnya dibuka. Kemudian ada harokat kasroh. Nah, kalau kasroh bunyinya apa? Bunyinya I. Jadi kalau kasroh ini agak merengingis ya, kayak senyum gitu. I gitu ya bacanya. Jadi kalau fathah buka, kalau kasroh senyum gitu ya. Kemudian dhammah. Dhammah ini bacanya apa? Dibaca U ya, mulutnya agak dimajukan atau agak dilancipkan ya. U harus seperti itu biar sempurna. Kalau nggak seperti itu mulutnya, itu namanya dhammahnya tidak sempurna ya. Jadi kalau fathah dibaca A,
kasroh dibaca I, dhammah dibaca U. Ustadzah, apakah harokat itu hanya itu? Nah, tenang saja, harokatnya ada lagi. Ada yang namanya fathah tanwin. Fathah tanwin ini nanti bacanya an, jadi double, dia ada 2. Fathahnya coret atasnya ini ada 2. Kemudian ada kasroh tanwin, sama ada 2, ada double ya, coret bawahnya ada 2. Kemudian ada dhammah tanwin, sama bacanya ini double juga maksudnya. Jadi bacanya kalau fathah A, kalau fathah tanwin an, kasroh I, kasroh tanwin in, dhammah U, dhammah tanwin un, gitu ya, double. Jadi an, in, un, A, I, U, gitu ya cara bacanya nanti. Ustadzah, apakah itu aja harokatnya? Masih ada lagi, tenang saja. Nah, ini adalah namanya harokat sukun, bulat kecil atas, ini namanya harokat sukun. Cara bacanya gimana Ustadzah? Nanti cara bacanya ya, ini dibaca mati kalau sukun. Kemudian ada tasydid. Tasydid yang kayak apa ini? Kayak huruf sin tadi ya, cuma nggak punya perut. Ini namanya tasydid. Cara bacanya nanti ditekan ya. Cara bacanya kalau tasydid ditekan. Seperti itu. Atau kalian bisa melihat di buku kalian, itu di halaman 4, tanda harokat huruf hijaiyah. Itu hurufnya semuanya diharokati, ada A, ba, ta, sa, ja, ha, kho sampai akhir, dan juga ada I, bi, ti, si sampai akhir, dan u, bu, tu, su sampai akhir, seperti itu. Nanti belajar dilihat di buku paketnya. Lanjut. Selanjutnya kita akan belajar cara menulis huruf hijaiyah. Ya, seperti menulis huruf abjad, huruf hijaiyah itu juga ada cara-caranya untuk menulis. Nah, gimana caranya? Perhatikan ya. Yang pertama, huruf hijaiyah itu ditulis dari kanan ke kiri. Ya, beda sama huruf abjad dari kiri ke kanan. Kalau huruf hijaiyah dari kanan ke kiri ke sini, ya. Kemudian perhatikan huruf sambung atau pisah. Jadi nanti perhatikan hurufnya itu disambung atau dipisah. Karena kalau huruf ain disambung itu nanti berubah sambungannya. Kemudian perhatikan jumlah titik. Nih titiknya, kalau ba ada 1, kalau ta ada 2, kalau sa ada 3, dan seterusnya. Terus kemudian perhatikan letak titik di atas atau di bawah, ya. Jadi perhatikan kalau ba itu titiknya di mana? Di bawah. Jangan sampai keliru, mau nulis ba ternyata titiknya di atas. Jadi huruf apa? Jadi huruf na. Ya. Jadi gini, kalau alif itu dari atas ke bawah, ini cara nulisnya. Perhatikan. Nah, ini dari tegak lurus atas ke bawah. Kalau ba juga dari kanan, membentuk kayak mangkok gini ya, dari kanan ke kiri. Baru dikasih titik. Ta juga sama, sa juga sama. Ja juga dari atas ke bawah. Ini ada tanda garis ya. Tanda garis ini solihah menunjukkan kalau huruf alif ini di atasnya garis. Nanti kan buku kalian buku bergaris ya. Nah, kalau jim ini adalah kepalanya di atas garis tapi perutnya melewati garis. Ini ha juga sama, kho juga sama. Kalau dal, ini dal di atas garis, nulisnya dari atas ke bawah sini. Zal sama ro. Nah, kalau ro kepalanya di atas sedikit, di atas garis baru ke bawah garis. Zain juga sama, nulisnya dari atas ke bawah. Sin ini yang kepalanya kecil-kecil ini itu di atas garis, tapi nanti kalau ekornya ini atau perutnya ini itu di bawah garis. Shin juga sama, seperti ini, ya. Terus sod itu mulai dari sini nulisnya, seret, kayak buat
lingkaran tapi memanjang. Terus baru perutnya, ini juga ngelewatin garis. Tok ini dibuat perutnya dulu, baru dikasih garis lurus atas. Zok sama ain juga, ain kepalanya dulu yang kecil, baru perutnya ngelewatin garis. Kepalanya di atas garis, perutnya ngelewatin garis atau di bawah garis. Ghain juga sama. Nah, kalau fa, ini fa kayak gini. Jadi buat kepalanya dulu, yang lingkarannya dulu, baru ekornya gini. Ini di atas garis ya, fa, qaf di atas garis. Kaf ini juga sama, garis lurus ke kiri. Terus lam, mim juga sama, buat kepalanya dulu di atas garis, terus ini kakinya ngelewatin garis ini. Kalau nun itu perbedaan nun sama ba, meskipun sama-sama seperti mangkok, tapi kalau nun ini ngelewatin garis ya, ini garisnya. Ngelewatin garis, di bawah garis, baru dikasih titik atasnya. Waw, di atas garis, terus ha, terus ya. Seperti itu. Ya, nanti dipraktekkan, ada di buku, dipraktekkan untuk latihan halaman 10 dan halaman 9. Nah, ini adalah cara-cara menulis huruf hijaiyah ketika disambung. Jadi huruf hijaiyah itu ketika disambung di depan, di tengah, atau di belakang, itu sambungannya, cara menyambungnya adalah berbeda. Nah, ini Ustazah berikan gambarnya. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa lihat di buku paket, itu halaman 6. Kalian lihat kalau huruf alif itu hanya bisa disambung di akhir seperti ini. Kalau ba itu bisa disambung awal, tengah maupun akhir. Sa juga sama, jim juga sama. Tapi cara bentuk hurufnya ketika sambung sama sendiri itu berbeda. Nanti kalian perhatikan ya. Ini jim. Nah, kalau di awal dia tinggal kepalanya aja, ekornya nggak ada. Nah, kalau di akhir dia ada ekornya. Seperti itu ya. Ini ain. Ain ini beda. Kalau di depan, kalau sendiri dia ada ekornya. Kalau di depan dia nggak punya ekor. Kalau di tengah-tengah dia kayak gini. Ya. Ini kayak lingkaran kecil gitu. Dan seterusnya nanti dilihat sendiri di buku paketnya, cara penulisannya juga sudah ada. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah tentang huruf hijaiyah. Sekarang kalian sudah mengenal ya apa itu huruf hijaiyah. Nah, untuk latihannya silahkan dikerjakan buku paket PAI halaman 9 dan 10 agar lebih memahami apa yang telah Ustazah terangkan. Jazakumullah untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan bertemu lagi minggu depan dengan Ustazah Anis. Assalamualaikum.